teori belajar behaviorisme ya. Behaviorisme kaitannya dengan disiplin moral. Ya, behavior dengan disiplin moral. Ini kamu angkat dari seminar ya, seminar makan, oke. Silakanlah dijabarkan apa yang menjadi masalah. Nah, terus bagaimana Pak bekerja di situ dan hasilnya bagaimana yang kamu harapkan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Prof. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal saya dengan judul teori belajar behaviorisme dan disiplin moral dengan subjudul tinjauan Pak terhadap penerapan teori belajar behaviorisme untuk meningkatkan disiplin moral siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen bagi siswa kelas 7 di SMP Pagiri Foundation. Pertama yaitu teori belajar. Teori belajar ini adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar antara guru dan peserta didik serta adanya perencanaan metode yang dilaksanakan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Disiplin moral ini merupakan suatu disiplin yang keluar dari hati nurani untuk menempati dan menyelesaikan pekerjaan. Adanya disiplin moral ini membantu siswa untuk bertanggung jawab dalam segala situasi, bukan hanya ketika diawasi oleh guru ataupun orang dewasa lainnya. Adanya disiplin moral ini membentuk sikap hormat siswa kepada peraturan, hak-hak orang lain, kewenangan sang guru, bertanggung jawab pada perilakunya sendiri dan tanggung jawab kepada komunitas di kelas. Disiplin moral ini mengajarkan siswa mengendalikan dirinya, menghormati dan mematuhi otoritas. Sehingga dalam mendidik siswa perlunya disiplin, tegas dalam hal apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Namun kenyataannya di zaman sekarang ini ada beberapa siswa yang menganggap bahwa disiplin moral itu tidak penting. Dia tidak sadar bahwa disiplin moral ini berguna bagi masa depannya. Sebagaimana pengaruh teknologi, gadget membuat adanya pengaruh positif dan negatif dalam diri siswa. Sebagaimana siswa itu lebih mengutamakan gaya atau tren yang mereka lihat di aplikasi WhatsApp, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Sehingga ini membuat siswa lupa akan identitasnya sebagai pelajar dan hanya mementingkan keinginannya saja. Selain daripada itu, dari pengamatan penulis di suatu sekolah pada saat penulis PPL, penulis menemukan adanya kerusakan disiplin moral, di mana siswa itu seringkali datang terlambat pada saat proses pembelajaran telah dimulai. Siswa sering berbicara-bicara pada saat suruh guru menjelaskan, dan siswa tidak mengerjakan tugas, tidak membawa Alkitab ataupun notes pada saat proses pembelajaran agama berlangsung. Bahkan adanya suatu ikatan yang terikat dalam sekolah juga sering dilanggar oleh siswa, seperti sering datang terlambat, tidak memakai dasi, topi, bahkan atribut lainnya. Dengan demikian, pentingnya di sini dengan demikian cara meningkatkan disiplin moral ini pentingnya pengarahan dan pembelajaran yang membentuk kebiasaan siswa melalui teori belajar behavior ini. Di mana teori belajar behavior ini adalah suatu teori perubahan tingkah laku, di mana menekankan bahwa dengan belajar siswa akan membuat adanya perubahan tingkah laku akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavior ini diperkenalkan pada abad ke-20 adalah filsafat ilmu pendidikan dengan mengamati dan mengukur hubungan sah perilaku dan lingkungan dengan upaya untuk memperbaiki tingkah laku. Teori belajar behavior ini didirikan oleh tokoh John Brodus Watson di Amerika Serikat, di mana ia beranggapan pada hakikatnya setiap tingkah laku itu adalah tanggapan dan balasan terhadap rangsangan, karena rangsangan sangat mempengaruhi tingkah laku. Dan yang lebih penting dalam teori behavior ini, di mana ia sangat menekankan pada pengaruh lingkungan, mengutamakan reaksi hasil belajar terbentuk secara mekanis, mengutamakan masa lalu, dan mementingkan pembentukan kebiasaan. Bahkan adanya penguatan yang diberikan, di mana penguatan ini merupakan apa saja yang memperkuat timbulnya suatu respon. Respon ini dapat berupa respon positif seperti penambahan poin ataupun penambahan nilai, bahkan adanya hadiah sebagai penghargaan kepada siswa karena siswa mampu menerapkan disiplin moral ini dalam kehidupannya. Sehingga dengan adanya disiplin moral yang diterapkan siswa, ia sadar bagaimana tingkah laku yang diharapkan oleh lingkungan sekitarnya, bahkan gurunya. Sebagaimana Yohanes Amos Hurnius juga mengatakan dalam pembelajaran bahwa Pak ini adalah anugerah untuk memperbaiki dan membentuk sikap manusia sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Pak
ini adalah termasuk kepada kehendak Allah, sehingga semua orang diajarkan untuk tidak berbuat dosa, tidak gagal dalam panggilannya, untuk memenuhi jati dirinya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan disiplin moral ini, perlunya teori belajar behaviorisme ini memberikan kebiasaan yang baru kepada siswa untuk menyadarkan siswa akan pentingnya disiplin moral ini, di mana teori behavior ini mendorong siswa untuk berperilaku lebih positif lagi dalam berperilaku, baik dalam kelas ataupun dalam lingkungan sekitarnya. Oleh karena permasalahan ini, penulis tertarik mengangkat judul ini kepada untuk menulis oleh karena permasalahan yang penulis temui, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul ini ke dalam skripsi penulis dengan judul Teori Belajar Behaviorisme dan Disiplin Moral. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, ini kan teori ya. Ini teori belajar dan disiplin moral yang pasti harus, apakah teori ini cocok untuk disiplin moral, itu harus ada di dalamnya. Di mana pertemuan? Jadi harus kekuatan teori belajar ini tujuannya apa? Apakah bisa untuk mendisiplinkan moral? Jangan-jangan nggak itu tujuannya kan? Itu kamu belum buat di sini, ya kan? Itu nanti dilihat. Baru ini untuk SMP, untuk berapa mereka ini? Di mana taraf perkembangan moralnya? Nggak ada kamu buat di sini. Masa berbicara tentang moral tidak pakai buku Faulkner ya, yang ahli moral? Itu harus ada. Dia ini di prakonfesional, ya, di prakonfesional itu harus masuk. Jadi moral yang bagaimana yang kamu harapkan sesuai dengan umur ini, itu harus semua di dalamnya. Lalu kalau kita perhatikan, ini kan bagaimanapun Pak itu kan sumber belajarnya dari Alkitab kan. Ada kali itu Pak jontor lah, tapi sedikit dulu. Ini behavior ini apa dasar Alkitabnya? Ya kan? Lalu moral itu apa? Ada di dalam Alkitab apa ya tentang moral, tentang behavior? Aturannya kan kalau ini bahasa asing harus italik sebenarnya, tulisan berikan. Ini kan gak italik, behaviorism. Ya, ini gak italik, ini harus italik. Oke, saya serahkan dulu kepada Pak Ramli. Oke, baik. Terima kasih Bu ST dan selamat buat Selvi sudah sampai pada seminar proposal. Judulnya Teori Belajar Behaviorisme dan Disiplin Moral. Sebelum saya masuk pada substansi, saya bertanya dulu apakah ini daftar isinya sudah otomatis atau masih manual? Daftar isi masih manual otomatis. Manual. Oke. Kemudian catatan kaki mendelay atau tidak? Tidak. Oke, kalau sudah tidak mendelay berarti belum berhasil pengajaran saya waktu ya. Dan kemudian banyak sekali pengutipan yang belum pas. Misalnya halaman 4. Selvi mengatakan dalam Yohanes Amos. Tapi dalam catatan kaki 7 itu Daniel Stefanus. Bukan pemikirannya Yohanes Amos. Kemudian di halaman 8 pun begitu. Yohanes Comenius, padahal yang kau buat bukunya Terem B. Kai. Cara mengutip buku atau pemikiran orang, kalau misalnya mau ambil pemikiran Yohanes,
tapi ditulis oleh Stefanus, maka buatlah menurut Yohanes Amos Comenius sebagaimana dikutip oleh Daniel Stefanus, baru benarlah kau mengutip bukunya Daniel Stefanus, di mana Daniel Stefanus mengutip pemikiran Yohanes Amos. Karena kamu tidak dapat buku primernya, jadi buku sekunder di mana orang mengutip pemikiran Yohanes itu. Nah itu nanti diperbaiki. Lalu soal catatan kaki sudah saya buat catatannya. Nanti ini saya kasih sama Selfie. Saya mulai dari halaman 11. Halaman 11 itu kan identifikasi masalahmu. Pertanyaan saya, di mana ini semua terjadi? Nomor 1 sampai 4 itu di mana terjadi? Jadi permasalahan yang saya temukan ini pada saat saya PPM Pak. Ya maksud itu di mana? Lokasinya di mana? Di SMPTD Padi Foundation. Oke. Apakah ini ada kau sebut di latar belakang? Nggak ada. Satu pun nggak ada kau sebut latar belakang soal ini, yang 4 ini. Tidak ada. Di mana ada kurang kesadaran siswa kelas 7 SMP TD Foundation tentang disiplin moral. Kurangnya pemahaman kelas 7 tentang behaviorisme, tidak ada. Makanya nanti poin 1, 2, 4 itu masukkan ke latar belakang. Karena itu persoalannya. Kau menemukan persoalan di SMP TD soal perilaku dan moral kelas 7. Karena itulah kau meneliti dan kau gunakanlah memperbaiki perilaku dan moral mereka dengan teori behaviorisme. Apakah berhasil? Nanti itu buktikan di skripsimu ini. Kan itu kan. Nah hendak kau gunakan sebuah teori merubah perilaku kelas 7 SMP. Teori apa itu? Teori behaviorisme. Mengapa kau gunakan teori behaviorisme? Karena perilaku mereka tidak sesuai dengan pendidikan yang umum. Gitu. Jadi ini tidak ada dalam data. Masukkanlah. Sehingga identifikasi masalahmu berasal dari latar belakang masalah. Gitu ya. Nah kalau itu memang menjadi persoalanmu, kau menemukan adanya kekurangan kesadaran siswa di SMP TD, kurangnya pemahaman teori, kurangnya sikap kepedulian siswa, kurangnya wawasan, maka pertanyaanmu bukan apa yang dimaksud dengan disiplin moral. Bukan. Pertanyaan penelitianmu, mengapa siswa kelas 7 SMP TD Foundation tidak memiliki perilaku moral yang baik? Kau jawablah itu nanti. Apa alasan mereka tidak berlaku seperti itu? Nah, untuk memperbaiki kehidupan perilaku mereka yang tidak baik itu, kau akan memberi solusi dengan teori behaviorisme. Sehingga skripsimu jelas dia sistematikanya. Teori behaviorisme adalah bla bla bla. Ternyata siswa kelas 7 di TD bla bla bla. Baru ditemukan adanya itu diidentifikasi, lalu kau bertanya mengapa, lalu kau jawab nanti di bab 3, bab 4. Baru kau sarankanlah nanti supaya TD ini menggunakan teori behaviorisme mengatasi persoalan siswa kelas 7. Nah jadi dengan demikian nanti perbaikilah rumusan masalahmu, tujuan penelitianmu apa, manfaat penelitianmu apa. Kemudian metodologi penelitian itu kan sudah saya ajarkan di kelas karena saya bimbingan proses skripsi kepada kalian kemarin. Lalu mengapa terulang lagi di sini? Ini kau buat metodologi perpustakaan, metode penelitian. Tidak ini, pilih salah satu dari kualitatif, kuantitatif. Ini metode penelitian, semua metodologi itu menggunakan ini, gitu. Tapi apa pisau bedahmu menyelesaikan persoalan akademis? Pilih salah satu. Kalau kualitatif kan kemarin saya katakan wawancara, kuantitatif angket. Kau pilih mana? Itu sehingga jelas ini metodologi, bukan metodologi penelitian menyelesaikan persoalan. Tapi berulang-ulang lagi. Oke lah, tidak apa-apa. Kemudian kepustakaan halaman 15 di bawah. Kau buat di situ DKK Tambungan Hardi. Gak boleh gitu. DKK itu dan kawan-kawan yang kau robah lah marga dan namanya.
Tambunan Hardi aja. Memang kelemahan kalian, nggak tahu saya. Penulisnya 2, 3 nggak ngerti kan cara menulis kepustakaan. Jadi ada orang misalnya Jan Aritonang, Bolke, dirubah jadi si Bolke ke depan. Bukan si Bolkenya ke depan. Aritonang Jannya yang dirubah, Bolkenya tetap gitu. Nah, mungkin ya pemahaman perpustakaan masih banyak yang kurang pas ya. Oke, demikian dari saya Bu ST. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Dilanjutkan Pak. Baik, ada berapa orang naradidik kelas 7 ini di part ini? Jumlah 27 ya. Nah, kalau mau membahas judul ini, tentu kan kau harus membahas ya, siapa naradidik itu. Naradidik kelas 7 itu secara biologis berumur berapa, ya kan? Tahap seperti apa, kemudian secara psikologis kira-kira perilakunya seperti apa, apakah mereka memang sudah bisa disiplin. Kalau kelas 7 sudah bisa disiplin kira-kira. Dia bisa anak umur. Nah itulah makanya nanti kan analisamu dari psikologis itu saling bertautan itu. Kadang-kadang kelemahan kita kan, kita menempatkan si anak seperti kita orang dewasa, harus disiplin, harus begini. Umur berapa orang bisa disiplin? Disiplin seperti apa yang mau diharapkan dari anak seumur kelas 7? Sementara mereka secara psikologis dan biologis masih begini gitu. Jadi harus komprehensifnya itu kau jelaskan tentang anak ini atau tentang anak ini. Lalu kau analisa lagi, anak itu siapa menurut Alkitab? Kalau kelas 7 umur berapa lagi? 13 ya. Nah, itu di dalam Alkitab, dalam masyarakat perjanjian lama masih kelompok anak-anak Taurat. Belajar hukum-hukum Taurat kepada imam. Nah, kelompok anak-anak Taurat ini kan masih proses pertumbuhan, ya kan? Bagaimana mereka bersikap. Kemudian sebelum itu harus kau jelaskan dulu kehadiran anak bagi keluarga itu, bagi sekolah itu apa, sebagai apa? Apa otoritas sekolah atau otoritas guru Pak mengajar anak? Itu kan harus kau kaji dari Alkitab juga. Karena anak itu kan bukan dilahirkan, bukan dia yang melahirkan anak itu. Jadi otoritasnya untuk mengajar anak itu apa? Dari Alkitab harus kau cari itu. Ya? Jadi itu berarti dari guru atau dari sekolah pembahasannya. Nah, jadi kemudian bagaimana korelasi antara guru dengan orang tua di dalam mendidik anak ini supaya dia berdisiplin? Bagaimana membangun korelasi ini? Nah, ini juga harus kau singgung. Gak bisa ini pekerjaan guru Pak saja ini, gak bisa. Harus adanya komunikasi guru Pak dengan guru-guru lain dan dengan orang tua apalagi. Karena si anak ini lebih lamanya sama orang tuanya daripada sama guru Pak. Sama guru Pak nanti paling ini 1,5 jam. Berapa lamanya les di sekolah? 2 jam. Nah, paling 2 jam. Sementara anak-anak ini bersama yang lain berapa jam? Bersama anak-anak liar berapa jam? Anak-anak liar lah kita katakan, anak-anak sepermainannya yang mungkin tidak berdisiplinnya kan, berapa jam? Jadi pengaruh atau dampak pengajaran guru Pak yang 2 jam itu kan
kecilnya kesempatannya. Tetapi dengan membangun korelasi dengan orang tua dan memantau si anak didik dalam kehidupan sehari-hari, ini banyak masukan itu, banyak manfaatnya untuk si guru dalam program ini, behaviorism ini, kan begitu ya. Ya kita katakanlah behaviorism ini adalah mesinnya, mesin pengolah supaya dia berdisiplin. Tapi sebelum mesin ini dilakukan, kan si guru harus punya pengenalan yang pas tentang si anak. Dan pengenalan si anak ini kan orang per orang. Bedanya misalnya anak seorang guru, ya kan, dengan anak seorang tukang beca, anak seorang tukang pemulung, itu beda-beda itu apanya itu. Pola hidupnya itu beda-beda itu. Kalau orang tuanya guru misalnya, dia terbiasa dididik berjadwal. Ini udah jam sekian, kau bisa mandi kau, udah jam sekian, makan kau. Ya kalau anak pemulung, mana ada jamnya itu. Orang bapak mamanya masih bepergian memulung, dia hanya jam lapar aja. Kalau dia lapar, makan. Kalau ada makanan, kalau nggak ada makanan, ya itulah, tahankanlah, lapar kan gitu. Jadi pola hidup mereka ini pun beda. Jadi seorang guru pak nggak bisa datang dengan satu mesin yang sama. Ya, harus juga disesuaikan mesin ini, ya dimodifikasi lah kan gitu ya. Mesin behaviorisme ini harus disesuaikan dengan orang per orang naradidik yang 26 tadi ya. 27. Nah, itu bukan pekerjaan kan itu. Bisakah guru pak melakukan itu? Nah, itu berarti kan guru paknya orang yang sangat berkorban. Banyak waktunya untuk si naradidik. Jadi kalau hanya 2 jam di ruang kelasnya kau mau memasang mesin ini, mesin behaviorisme ini, enggak bisa ini. Bisa saja dia selama 2 jam gini-gini, tapi begitu teng katanya, wah udah lain lagi dia, udah liar lagi dia. Bisa aja begitu ya kan? Padahal yang kita harapkan kan bukan begitu kan? Nah itu ya. Kemudian bagaimana kamu menjelaskan kepada naradidik dan juga orang tuanya bahwa anak-anak itu, naradidik itu adalah titipan Tuhan. Baik kepada orang tua dia sebagai titipan, baik kepada guru atau sekolah dia sebagai titipan. Bagaimana kita menghargai anak ini sebagai titipan Tuhan? Karena banyak anak-anak rusak gara-gara dia tidak dihargai sebagai titipan Tuhan. Dia diperlakukan sebagai anak bawang yang dimana orang dewasa suka membentak-bentak, suka memukul, suka memaki, karena menganggap anak-anak ini bandel, tak berdisiplin, tak mengenal hormat pada orang tua. Nah ini hati-hati. Apalagi kalau anak-anak ini di rumahnya sudah tidak mendapat perhatian, guru juga lagi tidak memberi perhatian, ya bagaimana mungkin disiplinnya terbangun, ya kan? Jadi kalau ada anak-anak ini yang satu harian di rumahnya tidak mendapat perhatian orang tua, nah si guru memainkan peranan, memberi perhatian kepada si anak dan juga mengingatkan si orang tua bagaimana supaya memberi perhatian juga kepada si anak dalam hal apa? Dalam hal disiplin. Nah, kemudian diajarlah anak ini membangun timetable. Kalau anak-anak bangun dari tempat tidur, yang pertama kamu kerjakan itu apa? Bikin timetable-nya. Pertama berdoa, duduk berdoa, atau baca Alkitab kalau ada Alkitab. Ya minimal berdoa lah. Baru apa? Habis berdoa apa? Bikin timetable-nya supaya di memorinya itu terstruktur dia. Oh kalau bangun itu harus berdoa dulu, habis berdoa apalagi
apakah menyapu halaman atau membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, bikin timetable-nya itu, baru mandi, baru makan. Habis mandi biasanya berpakaian sekolah lah kan, baru makan, habis makan berangkat ke sekolah jam berapa nih paling lama, bikin timetable-nya. Masing-masing anak beda itu, ada yang harus 10 menit, ada yang harus 15 menit sampai ke situ, ke sekolah itu, karena jarak rumah mereka kan tidak sama dengan kawan-kawannya. Nah, selama di sekolah belajar, pulang dari sekolah apalagi yang mau dikerjakan pulang sekolah, ada PR. Nah, pulang sekolah makan, habis makan apa? Nah, kalian harus perhatian juga, guru-guru Pak harus perhatikan, apakah si anak ini sudah dipekerjakan orang tua? Ada juga keluarga anaknya masih SMP sudah dipekerjakan, cari uang dengan meminta-minta di lampu merah. Ada nggak kau temukan itu di anaknya suruh minta uang apa ngamen di lampu merah? Ada? Di mana itu? Ada. Sekarang ada keluarga-keluarga, kau sana ngamen kau biar tambah uang kita katanya. Disuruh anaknya ngamen atau mulung kau. Artinya sudah diperkerjakan anaknya. Padahal ini kan usia anak belum usia mendatangkan uang, masih usia belajar, masih usia menjaga pergaulan, kan gitu ya. Nah jadi harus kau bikin tawaran timetable-nya tadi. Nah habis itu apalagi bermain, kau kasih ruang bermain dengan teman-teman. Tapi bermain ini juga harus pakai jam. Adakah mereka yang tidur siang, tidur sore? Bikin aja jadwalnya. Tidur sore. Kenapa kita perlu tidur sore? Supaya nanti malam bisa belajar. Karena kalau anak-anak tidak tidur sore, malamnya ngantuk gitu. Karena udah capek dari bermain, udah capek dari di sekolah, ya kan? Tapi kalau dikasih ruang tidur siang atau tidur sore, nanti malam dia agak tahan belajar. Makanya kalau di Korea, saya ingat orang-orang Jessica ini dulu, itu ada jamnya itu di sekolah itu, karena dia pulang jam 4 sore ya, masuk pagi jam 4 sore pulang. Ada jamnya wajib tidur di sekolah itu, di meja gini, suruh tidur 1 jam, dan gurunya mengawasi. Tidak boleh kemana-mana, harus tidur. Kenapa? Supaya malam nanti dia punya kemampuan untuk mengerjakan PR-nya. Nah, saya kira kalau kita buat seperti itu di Indonesia ini terlalu kejam kayaknya ini. Karena kita di sekolah tidak memberi makan. Kalau di Korea kan makan siang dikasih di sekolah. Jadi dia tidak langsung pulang ke rumah sampai jam 4 nanti baru pulang. Maksud saya di situ harus diarahkan si anak ini supaya hidupnya teratur. Walaupun nanti tidak kita harapkan itu 100%, tapi nanti paling tidak memorinya sudah merekam. Rupanya kalau jam begini harus ini kegiatannya, jam begini ini kegiatannya, begitu. Jangan satu harian pulang sekolah liar tanpa jadwal, tanpa kegiatan yang berarti. Kalau ini bisa kita bangun, saya yakin anak-anak ini banyak yang berhasil. Karena tidak ada anak-anak yang berhasil tanpa disiplin. Banyak anak-anak berhasil karena mengikuti disiplin timetable. Bahkan kadang-kadang ketika diajak kawannya dia bermain, yuk main yuk, enggak, aku mau tidur siang katanya. Dia udah ada memorinya, dan dia sudah butuh, aku mau tidur siang. Jadi bisa dia menolak kawannya. Kalau anak-anak yang liar nggak bisa, yuk main yuk, ayo langsung, karena dia nggak punya timetable di dalam otaknya. Ya, ini bisa kau arahkan juga nanti hal seperti itu ya. Nah, yang kedua, ketika membahas disiplin, jangan lupa bahwa salah satu terjemahan daripada Torah atau Taurat itu adalah disiplin. Jadi terjemahan Taurat itu, kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan, ya kan? Hukum-hukum Taurat ada di dalam. Taurat atau Torah itu terjemahannya itu instruction, law, yang pertama law, instruction, dan disiplin. Nah, ketika membahas disiplin, ini berkaitan dengan discipleship. Disciple yaitu murid. Jadi umur
seperti Naradidi ini masih memang kelompok disciple. Jadi kalau dia disciple, dia murid, dia punya instruksi yang harus dilakukan. Hidupnya harus memiliki aturan-aturan, itu yang disebut dengan law. Ya. Di Israel itu tidak ada masyarakat, tidak ada perilaku yang tidak berkaitan dengan hukum Taurat. Semua perilaku orang-orang Israel selalu ada rujukannya ke Taurat. Makanya jumlah hukum Taurat mereka itu akhirnya menjadi 600 sekian hukum-hukumnya, karena dijabarkan lagi dia. Bagi mereka semua hukum adalah hukum Taurat, hukum Tuhan. Tidak ada hukum sipil, hukum militer, hukum adat, nggak ada itu. Tidak seperti kita. Semuanya itu bertalian kepada Taurat. Jadi mereka melakukan itu karena firman Tuhan, karena perintah Tuhan. Nah itu motivasi yang terbangun di mereka. Makanya dampaknya, luarannya adalah anak-anak mereka memang militan. Karena setiap hal mereka mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan perintah Tuhan di otaknya. Walaupun sebetulnya peraturan-peraturan itu adalah jabaran yang dilakukan oleh para rabi mereka. Tapi hasilnya sangat-sangat bermanfaat untuk kepribadian si anak. Begitu Bu. Terima kasih. Jadi dari sisi psikologi juga tahap hidup udah jelas sekali yang dikatakan situ orang ya. Kita harus punya konsep, kita mau menjadikan dia anak moral seperti apa. Itu makanya lihat Fowler itu ya, ini kan prakonfesional dia ini. Mereka kan masih tahap prakonfesional. Jadi segala sesuatu yang mau dia lakukan itu tidak sadar. Nah, tapi seperti yang dikatakan Pak Sitomorang itu bisa dikatakanlah istilahnya kalau kita install gitu loh, kalau istilah sekarang ya, itu kan bisa diinstal ke dalam otaknya untuk menjadi sebuah behavior, sebuah menjadi kebiasaan. Kalaupun dia tidak sadar ya, misalnya ngapain baca Alkitab gitu ya, tapi kalau itu terus menerus menjadi sebuah behavior, nah, pada akhirnya nanti dia bisa memahami ketika dia sampai kepada pasca konfesional secara moralitas, nah dia militan. Ya, itu yang perlu kamu buat. Nah, tadi saya sudah katakan juga, silakanlah nanti tulisanmu ini semua harus dibagi kepada beberapa paragraf, ya. Nggak bisa seperti ini. Ini isu tentang ini, satu paragraf. Lalu isu tentang ini, satu paragraf. Ini semua lihat ini semua ini tidak bagus. Sampai halaman 9 ini. Dan belajarlah, berlatihlah untuk membuat narasi sendiri. Nah, nanti kalian terjebak. Kalau kami katakan Anda tidak bisa maju karena 50%, baru menangislah, baru banyaklah kalian ngomong. Tapi sekarang latih diri untuk menjadi be yourself, artinya ini pikiran orang pun bisa kita pelajari, tapi kita punya bahasa sendiri, ya, untuk memperbaiki. Dan juga masalah ini, masalah kan harus bisa diukur, ya. Anak-anak malas, apa ukurannya dia malas? Selalu saya katakan di PAK itu, masalah itu harus bisa diukur. Anak-anak gak bermoral, apa contohnya dia gak bermoral? Apa contohnya coba yuk? Di kelas yang bisa. Iya, di mana aja? Seperti adanya peraturan yang tidak melanggar seperti melambat datang ke dalam kelas. Itu yang harus kau ungkapkan. Jangan moral, tapi moralnya seperti apa? Ya, itu yang saya katakan tadi. Ini kelasnya prakonfesional. Dia melakukan sesuatu itu bukan dengan kesadaran, tapi bagaimana ini diubah menjadi sebuah behavior, kan gitu. Itulah harus dengan cara install itu, diinstal dirinya.
ini peraturan lakukan seperti ini. Ya, itu harus ada memang. Jangan kita menduga-duga. Makanya di masalah ini harus jelas. Ini kurang banyak ini masalahnya ini. Ya, nanti dalam perbaikan harus, dan jangan mengada-ngada, nanti marah sekolah itu. Kalau kita katakan ini seperti ini, tapi kan nanti dia baca, kamu kasihkan nanti kan hasilnya dia bisa marah kalau tidak sesuai dengan keadaan. Ya, oke, masih ada Bapak? Cukup. Kalau sudah cukup, Hipotesanya nggak ada. Hah? Hipotesanya belum. Iya, hipotesamu. Oh iya. Belum ada hipotesa. Kalau mau meneliti ke lapangan kan harus ada hipotesa. Tapi banyak itulah mereka, kalian sudah punya buku kan, panduan itu yang dijual di bukunya di situ. Fotokopinya cuma 5.000 harganya. Itu kalian lihat. Ini ada beberapa ini tuh tadi begitu. Metodologinya ini, tapi tidak ada hipotesa. Ya. Banyak pun salah, copy paste banyak. Kalau sudah bagus lah, ada yang mahasiswa geologi ada bikin jurusan yang harusnya program studi. Itu harus memang kita lebih menguasai. Oke, silakan kamu tutup dengan doa. Tuhan Yesus, karena Tuhan telah melindungi kami dari awal ujian proposal ini, Bapak, yang juga menjadi materinya Bapak, biarlah saran-saran dan masukan yang diberikan oleh Bapak itu bisa dapat digunakan dalam meminta Bapak, sehingga dia bisa melakukannya dalam skripsi Bapak. Untuk aktivitas kami selanjutnya Bapak, kami serahkan hanya ke dalam pengasihan saja Bapak, dan tidak lupa Bapak, kami berdoa untuk Bapak dan Ibu dosen tetap berikanlah kesehatan dan umur yang panjang Bapak. Sebenarnya Bapak, kami adalah manusia yang berdosa, mengenal segala dosa kami Bapak, baik sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa kami Tuhan, apa yang menyembuhkannya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, silakan di sini biar kita foto bersama.